Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk di pelajaran yang 9. Kita akan sama-sama belajar dari Efesus 3 ayat 7 sampai 11. Efesus 3 ayat 7 sampai 11. Kita akan membacanya bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab masing-masing. Kita akan memahami dan kita akan mempelajari dan bahkan akan belajar untuk mengerti apa isi hati Tuhan terhadap kehidupan kita saat ini. Mari kita buka di Efesus yang ketiga. Saya akan membacakannya ayat 7 dan 11. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian pun membaca bersama-sama dengan saya di rumah. Dan Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menutup mata kita. Mari sama-sama kita mendekat kepada Tuhan. Tenangkan hati kita fokus pada Tuhan sehingga kita bisa berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa belajar dalam sekolah minggu. Walaupun masih secara online, tetapi kami bersyukur kami masih bisa diberikan karunia untuk belajar firman-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Buat kami memahami, buat kami mengerti, dan buat kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasa-Mu Roh Kudus yang menjadi kekuatan kami untuk bisa memahami rahasia besar dari ayat yang sudah kami baca ini. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca di Efesus tadi bagaimana curhatannya Paulus tentang kehidupannya. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling hina. Tetapi Tuhan memberikan anugerah bagi dia untuk memberitakan kabar keselamatan untuk orang-orang non-Yahudi. Sehingga kita pun merasakan dalam pelayanan Paulus itu sendiri. Andaikan Paulus dan beberapa rasul hanya fokus kepada orang Israel saja, pasti kabar gembira ini, kabar keselamatan tentang Injil ini tidak akan sampai ke kita di Indonesia saat ini. Tetapi karena gerakan yang luar biasa oleh para rasul untuk memberitakan Injil di luar orang Yahudi, di luar orang Israel sendiri, sehingga kita hari ini bisa mendengar kabar keselamatan. Kita hidup dari Injil, kita diberkati oleh Injil, bahkan kita dijadikan pribadi yang berbeda setelah kita mengenal akan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingatkan lagi di Filipi 1 ayat yang ke-21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah akan menjadi semangat kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita untuk Yesus dan mati itulah keuntungan. Kemarin waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, beberapa jemaat ada yang mengikutinya atau ada yang lewat Zoom, kita ibadah di halaman gereja. Rasanya memang berbeda. Satu pertanyaan dari Bapak Gembala mengatakan gini, kalau Yesus saja datang dan pergi untuk kembali, karena dia datang ke dunia dan dia kembali lagi ke surga dan dia berjanji akan kembali lagi. Itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah kehidupan yang fana. Kita harus siap dalam setiap perpisahan, siap untuk mengalami kematian. Siapa yang di sini siap mati? Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Tetapi kita belajar dari Paulus. Dia punya prinsip hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa dia bisa mengatakan begitu? Karena dia sudah memperoleh anugerah.
Anugerah itu adalah sesuatu yang besar, hadiah yang luar biasa, berkat yang besar yang diberikan kepada seseorang yang sebenarnya orang itu tidak layak untuk menerimanya. Tetapi orang itu menerimanya, itulah anugerah. Seperti kita mendapat anugerah keselamatan, sebenarnya kita harusnya mati, binasa. Tetapi karena Yesus mau mati bagi kita semua, kita memperoleh anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Artinya cuma-cuma adalah jangan sampai kita sepelekan dengan kata cuma-cuma ya. Artinya gini, kita ini diberikan anugerah, kita tidak mempunyai kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak berkorban apa-apa. Tapi Tuhan sendiri yang berkorban bagi kita. Inilah cuma-cuma. Tapi kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah yang kudus. Terkadang orang merasa bahwa ini hidup cuma-cuma, Tuhan sudah memberikan keselamatan, jadi hidup kita bebas. Kalau kita berdosa, tidak berdoa, nanti Tuhan ampuni. Nah, inilah akhirnya kita mensia-siakan korban Kristus itu sendiri. Saya kemarin mendengar satu lagu baru. Saya mendengarkan lagu itu, akhirnya saya gini, kok liriknya begini ya? Dia salah satu liriknya bilang begini, burung yang ada di udara saja yang tidak bekerja, Tuhan pelihara. Tidak bekerja tapi Tuhan pelihara. Bagaimana kita yang percaya pada Tuhan? Pasti diberkati, pasti dilimpahi berkat dan anugerah. Waktu saya dengar lagu itu, saya baca komen yang di bawah, karena itu suatu aplikasi dan diposting di satu aplikasi, dan saya baca komen yang di bawah, semua mengamini. Semua amin, Tuhan Yesus baik, Tuhan sangat memberkati saya. Itu memang benar. Tetapi ada satu hal yang membuat saya harus meluruskan. Ada kata-kata bahwa burung di udara saja yang tidak bekerja, Tuhan pelihara. Memang benar, ayat itu ada di Alkitab. Tetapi kita tidak boleh langsung mematahkan begitu saja, menelan begitu saja. Kita harus tahu bahwa burung itu tidak cuma tinggal di sangkar saja, diam saja, enggak. Burung itu bekerja, dia harus terbang, dia harus mencari butiran padi atau biji-bijian, dia harus mencari. Dia tidak duduk tenang di dalam rumah, di sangkarnya, di tempatnya yang nyaman, tidak. Terus biji-bijian itu datang sendiri, enggak. Tetapi dia pun melakukan satu tindakan iman, yaitu dia paham bahwa dia dipelihara Tuhan. Jadi dia harus memanfaatkan ini untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tidak menyia-nyiakan berkat ini. Dia bekerja. Jadi jangan sampai nanti anak-anak Tuhan berpikiran gini, dalam tidur saja Tuhan memberkati kok, jadi ya di rumah saja, duduk cuma berdoa. Saya mau tanya, beras itu kita kasih di wadah, duduk kita doakan, apakah itu bisa berubah jadi nasi? Andaikan Tuhan berkenan, andaikan Tuhan mau, itu bisa menjadi nasi. Tanpa dimasak, tanpa dicolokin ke magicom bisa. Tetapi Tuhan menginginkan kita bertindak, berjalan dengan iman. Ada yang dikerjakan dengan iman. Dicuci berasnya, dikasih air, dimasukkan ke magicom, diceklekin. Waktu nyala, udah, tunggulah setengah jam, pasti matang. Ada tindakan. Bagaimana dengan 12 tahun seorang perempuan yang pendarahan? Dia melihat Yesus, dia melihat kerumunan itu. Apakah dia dari jauh cuma aduh, ini kerumunan, saya nggak bisa tembus, mereka laki-laki, saya perempuan, kekuatan saya enggak. Tetapi dia punya iman. Dia bukan hanya beriman, tetapi dia berjalan dengan iman. Asal ku pegang ujung jubahnya saja, aku pakai sesepuh. Jadi inilah anugerah Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah yang kita pahami bahwa kita menerima, tetapi kita tidak menyia-nyiakan. Salah satu anugerah bagi kita semua adalah memberitakan Injil. Saya cuma jemaat biasa. Saya nggak punya apa-apa. Saya tidak bisa bicara. Saya sudah tua. Saya masih anak-anak. Saya masih remaja. Nah, terkadang inilah yang menjadi hambatan kita memberitakan Injil. Hambatan itu bukan dari luar, tetapi kita sudah membentengi hati kita, pikiran kita, iman kita bahwa saya tidak bisa menginjili.
Sebenarnya Tuhan membuka banyak cara untuk menginjili. Dari kemarin-kemarin saya sudah berbicara kepada murid-murid senior bahwa menginjili itu bukan berarti kita harus datang satu orang, kita memberitakan Injil, enggak. Bukan hanya itu caranya. Banyak cara. Kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita inilah yang akan menjadi saksi terang bagaimana orang lain mengenal Yesus. Saat kita hidup baik dengan tetangga kita, mereka tahu, oh, orang Kristen memang baik. Kenapa? Karena Tuhan yang ngajarin baik. Pohon itu dicap baik atau tidak baik, itu dari apanya? Dari buahnya. Yesus itu dikatakan baik atau tidak baik dari siapanya? Dari pengikutnya, dari kita semua. Jadi saat kita menjadi saksi terang di kehidupan kita masing-masing, sebenarnya kita sedang memberitakan Injil. Paulus tadi mengatakan bahwa akulah paling hina. Tetapi dia merasa bahwa Tuhan menangkapnya, Tuhan mendidiknya, dan akhirnya dia bisa menjalankan satu anugerah yang besar, sehingga dia diangkat Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Lalu bagaimana dengan kita sehari-hari? Untuk anak-anak remaja, saya selalu mengingatkan, sosmedmu, IG, Facebook, TikTok, atau YouTube channel, status WhatsApp, itu sebenarnya caramu untuk bersaksi. Kehidupanmu sehari-hari yang kamu posting hendaklah selalu menjadi saksi terang, menjadi penginjilanmu sehari-hari. Jangan hanya ditulis kata ngeluh, kata-kata yang tidak enak, tapi cobalah sosmedmu itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau anak perempuan yang cantik, yang dikasih badan bagus, janganlah kamu memposting bodimu, badanmu ini terbuka. Karena di situ tidak ada kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kamu posting, kamu berpakaian bagus, elegan, orang menganggap engkau wanita baik-baik, engkau sedang memuliakan Allah. Engkau anak laki-laki, cobalah mulai bergaul dengan baik. Jangan posting waktu kamu sedang merokok. Jangan posting waktu kamu sedang melakukan satu hal yang sebenarnya tidak baik. Tapi mulai postinglah saat kamu mulai melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Apa ya? Nah, tanya pada Tuhan. Berdoa. Mulailah memuliakan Tuhan lewat jempolmu dulu. Engkau kaum pria, kaum wanita yang sudah dewasa, terkadang kita punya masalah keluarga, terkadang pengen curhat. Sebenarnya WhatsApp itu jadi tempat curhat. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi ingat baik-baik, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kitalah anak-anak Tuhan. Hendaklah postingan kita adalah postingan yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya pernah menegur satu orang teman. Dia sedang masalah dengan orang lain. Dia mulai menyindir-nyindir di WhatsApp-nya. Karena saya dekat dengan dia, akhirnya saya tanya, kenapa sih ini? Terus dia mulai cerita gini. Saya bilang begini, ngapain kamu seperti itu? Ya kalau dia baca, kalau enggak kamu cuma ngotorin hatimu, ngotorin imanmu, cuma membuat hari-harimu kelabu dengan dosa. Lebih baik yang kau posting adalah keseharianmu yang mengucap syukur, yang bahagia. Setidaknya kamu memposting sesuatu yang memperlihatkan bahwa tindakan orang itu tidak berdampak padamu. Itu caranya. Waktu dia mulai mikir, iya ya, kalau aku menulis sesuatu, berarti dia tahu bahwa yang dia lakukan itu kena ke saya. Saya langsung bilang, iya, mulailah memposting sesuatu yang sebenarnya kamu memang sakit hati, tapi yang tidak kau tunjukkan. Kamu anggap bahwa apa yang dia lakukan itu tidak penting, tidak berdampak. Hidupmu terus berjalan. Akhirnya saya lihat postingannya sudah mulai bagus, mulai memposting dia lagi jalan, lagi melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan dia lagi senam gitu kan. Saya melihat, wah ini sudah mulai berubah. Karena postingan kita sebenarnya itu mencerminkan siapa kita. Itu untuk yang senior. Bagaimana caranya untuk memberitakan Injil? Di buku senior ini sudah dijelaskan. Salah satunya adalah banyak cara. Mendoakan pekerjaan pekabaran Injil. Memberi penguatan atau dorongan dengan kata-kata menguatkan kepada seseorang yang dipercaya memberitakan Injil. Atau mengikuti TPI berkunjung ke suatu tempat pelayanan.
atau tindakan lainnya yang masih memungkinkan dilakukan oleh dewasa senior. Kita di gereja kita pun ada tim PI, ada doa untuk PI, doa untuk bangsa dan negara, doa untuk suku Sunda, kita juga berdoa untuk negara-negara lain yang sedang dalam kesulitan. Bahkan di WBI sendiri pun ada doa untuk pekabaran Injil wanita. Mari coba ikuti. Wah, saya nggak bisa datang ini, coba belajar untuk Zoom. Ada satu ibu yang berusia senior, saya sangat salut sekali. Dia tidak pernah melewati ibadah setiap minggu untuk Zoom. Jadi kalau dia tiba-tiba ada kegiatan luar kota, dia selalu WhatsApp ke saya. Yohan, saya besok minggu tidak bisa ibadah karena saya keluar kota. Jadi saya nggak bisa Zoom gitu tuh. Oh ya tante, sehat-sehat. Tapi kalau dia bisa, dia nggak bisa datang ke gereja, dia pasti ikut Zoom. Pertama dia nggak ngerti caranya. Dia tanya ke anaknya. Dia mulai cari tahu. Kerinduan dia untuk mendekat pada Tuhan itu menerobos keterbatasannya. Satu ibu ini luar biasa. Dia sangat rindu untuk bersekutu, tapi memang keadaan fisiknya yang lemah. Waktu kemarin dia bilang, wah saya bisa nih. Jadi dia berangkat dari rumahnya itu 5:30. Naik motor pelan-pelan sekali sampai ke gereja. Kalau saya, seumuran saya, mungkin dari rumahnya ke gereja itu palingnya setengah jam atau 45 menit. Tapi kalau dia bisa sampai 1,5 jam, kenapa? Karena dia berjalan pelan-pelan. Tapi itulah caranya untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup kita ini hanya sementara. Biarlah yang sementara ini menjadi berkat, menjadi anugerah bagi orang lain. Kita menjangkau jiwa-jiwa dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar terus Alkitab, pelajari terus isi hati Tuhan, sehingga kita punya modal untuk berbicara tentang kasih Kristus. Kita juga mulai mendekat pada Tuhan supaya kita berpengalaman dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan tutup Alkitab kita akan sama-sama berdoa. Tanyakan pada Tuhan, bagaimana saya harus bersaksi. Tanya pada Tuhan, bagaimana saya ingin menjangkau orang lain. Harus bagaimana hidup saya ini, supaya kehidupan kita seperti Paulus menjadi saksi terang di tengah kegelapan dunia. Dan ingat baik-baik, bersaksi adalah hal yang wajib dilakukan oleh umat percaya. Untuk Anda semua dan saya, untuk kita semua, bukan untuk pendeta, bukan untuk pengabar Injil, tetapi untuk setiap orang percaya kita wajib untuk menginjili. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Jangan sampai kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan dan malah mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan tutup Alkitab kita dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami supaya kami semakin mengerti, memahami tentang hidup kami yang harus menjadi saksi terang. Berkati murid-murid-Mu yang remaja, dewasa, dan senior. Berkati semua sehingga kami menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.